sama-sama angkat tangan kita sambil kita menyembah Dia. Kita mau menikmati segala hadiratnya. Kita mau menikmati kedaulatan Tuhan. Kita mau menikmati pribadinya saat hari ini. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus. Panggil nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Natal ini mengingatkan kami akan kasih Tuhan. Natal ini mengingatkan kami atas kebaikan-Mu. Engkau pengharapan, Engkau sumber kekuatan. Saat kami lemah, Engkau beri kekuatan. Kedua tangan kita, angkat kedua tanganmu, katakan dipuji, dimuliakan namamu Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Disembah Kau Tuhan, dipuji, kami tinggikan Kau Tuhan, namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. perkasa, Raja kami yang mulia. Terpujilah Tuhan Allah kami. Saat sore hari ini Bapa, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Betapa besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Engkau telah hadir di dalam dunia ini, telah lahir bagi kami sebagai penebus dosa-dosa kami.
Terima kasih Tuhan atas segala kebesaran kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sore hari ini Bapa, kami bersyukur kami kembali boleh merayakan hari kelahiran-Mu bersama keluarga besar cabang Jatuh Tiri. Tuhan, kami rindu Engkau hadir dalam setiap langkah hidup kami. Terlebih Tuhan, sore hari ini Engkau hadir melawat setiap kami, umat-umat-Mu yang datang merayakan hari kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin acara ibadah perayaan Natal sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang terus memimpin acara ini, sehingga Tuhan kami boleh datang dengan membawa sukacita, terlebih pulang dengan membawa berlimpah-limpah sukacita dan kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, sebab Engkau Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih, mengalaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Siap bersorak bagi Tuhan. Siap bersorak bagi Tuhan. Sebentar. Boleh salam kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Kita surga bergema. Haleluya. Kami mau terus bersorak bagi Engkau Tuhan. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera, uhuran
kita turun ke dunia menebus setiap dosa-dosa umat manusia. Haleluya, Dia lahir untuk kami. Dia
Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik. Amin, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita kembali memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya lewat hari raya kelahiran Dia memberikan sukacita kepada kita, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan kokoh kepada kita. Terima kasih Tuhan. Kau menikmati terus hadirat Tuhan. Terima kasih. Ketika hati gundah, jalan seolah tiada, berjalan dalam lembah yang gelap, ingatlah Allah Ketika tiada daya, ketika tiada daya, tak mampu lagi berharap, berjalan tanpa kekuatan. tapi ingatlah Allah bekerja. Ingatlah Allah Sama-sama
memasuki penyalaan lilin tunggal, dan penyalaan lilin akan dinyalakan oleh Ibu Yani dan akan didampingi oleh Bapak Ibu Gembala. Malam Kudus sunyi senyap. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan langit dan dunia, Tuhan langit dan dunia. Sekali lagi kita akan pujian ini. Malam kudus sunyi senyap, haleluya. Malam kudus sunyi senyap, Anak Maha Kudus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kelahiran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadimu
Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bersama dengan Persekutuan Cabang Jatituri. Kami mengucap syukur Engkau lahir bagi kami. Engkau tinggalkan sorga mulia, tinggalkan takhtamu, masuk ke dalam dunia yang gelap ini. Berkorban untuk kami, lahir untuk kami, mati untuk kami. Sehingga saat ini Tuhan, hanya lewat karena pengorbananmu, kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, dan lewat kebenaran firman-Mu, kami semakin dapat dimengerti, kami dapat mengenal kehendak dan rencana-Mu. Berbicaralah kepada kami saat ini Tuhan Yesus, urapi kami semua yang ada, roh hikmat, pengertian, pewahyuan menjadi bagian milik kami. Untuk kami dapat menangkap pesan firman-Mu saat ini, yang akan menambah sukacita kami lewat merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu, penucapan syukur terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat sore, haleluya. Puji Tuhan, selamat hari Natal untuk kita semua. Damai Natal menyertai kita, sukacita Natal menjadi bagian kita, diberkati oleh Tuhan sore hari. Berikan sekali lagi pujian untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sore yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yesaya 9 ayat yang kelima. Saya akan terus membawa ayat ini untuk dapat masuk dalam kehidupan kita, nubuatan dari Nabi Yesaya tentang nama Yesus kita, Allah kita yang luar biasa. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nubuatan oleh Nabi Yesaya, akan ada anak yang lahir bagi dunia, yang namanya disebutkan sebagai penasehat ajaib. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya mengikuti Lembaga Alkitab Indonesia, penasehat ajaib. Tetapi yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ini adalah dua kata yang terpisah. Kalau kita melihat dalam terjemahan asli atau bahasa Inggris, harusnya ada 5 nama, tapi Lembaga Alkitab Indonesia mencatat 4 nama. Penasehat dan ajaib, harusnya seperti itu. Tapi LAI menggabungkan penasehat ajaib. Jadi saya menggabungkan saja Bapak Ibu Saudara. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebuah nama yang luar biasa. Sehingga Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Hanya di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak mengikuti media sosial lebih bagus ya. Tapi hari-hari ini mereka sedang menggugat tentang keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Mereka selalu mempertanyakan, kenapa dosa kok ditebus dengan darah? Kenapa kok harus ada yang salib? Kenapa harus pakai nama Yesus? Di luar itu ada keselamatan. Mereka menggugat Bapak Ibu. Setiap konten-konten rohani mereka masuk di dalamnya. Saya juga berjaga-jaga, saya sedang memperhatikan YouTube kita. Belum ada yang masuk, berarti belum ada yang lihat. Mereka sedang mempertanyakan, mereka tidak terima. Kita sedang diserang habis-habisan. Bahkan mereka bisa membeberkan fakta. Ayat dicuplik ini. Sampai orang Kristen ditanya geragep-geragep gak bisa jawab. Tapi Pak sore hari ini saya ingin meyakinkan kepada jemaat GPDI Theophilus. Namanya penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Itulah Yesus kita. Amin. Dan hanya lewat nama Yesus ada keselamatan. Di luar itu tidak ada keselamatan. Kenapa Yesus harus melalui kematian Yesus? Kenapa harus lewat darah Yesus? Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan mempunyai sifat kekal. Firman Allah mengatakan upah dosa adalah maut. Akibat dari dosa manusia harus terima yang namanya maut. Harus terima yang namanya kebinasaan. Mati secara kekal selama-lamanya. Penghukuman itu ada di dalam neraka. Untuk bisa menyelamatkan manusia yang berdosa dari maut, harus ada yang menggantikan. Harus ada yang dikorbankan. Itu sebab Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yesus dikirim. Hari ini kita rayakan kelahirannya. Amin. Dia yang lahir. Untuk apa lahir? Untuk dikorbankan. Untuk menebus dosa umat manusia. Itu sebab Bapak Ibu Saudara, saya ingin menguatkan lagi. Nabi Yesaya mencatat 4 nama. Menandai tugas Yesus sebagai Mesias. Penasehat ajaib. Sebagai penasehat dia sudah menunjukkan jalan keselamatan. Satu-satunya jalan keselamatan, kebenaran dan hidup hanya ada di dalam Yesus. Amin. Haleluya. Dia Allah yang perkasa. Seluruh kepenuhan Allah ada di dalam pribadi Yesus. Allah Tritunggal menjadi doktrin dasar gereja kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa memahami tentang ini, orang lain banyak yang bingung. Anak punya bapak, gak punya ibu, itu aja yang digugat. Mau dijelaskan, mereka akan ambil dari satu sisi yang lain. Waduh, sekarang lagi masif Bapak Ibu, kita lagi diserang. Itu sebab saya berdoa, iman kita kuat, amin. Tidak kebetulan, stand firm, berdiri kokoh, bertahan. Karena gempuran iman kita akan lebih dahsyat lagi di tahun yang akan datang. Banyak sekali akan merobohkan iman kita. Membuat iman kita itu menjadi goyah. Itu sebab Tuhan beri tema ini. Masuk di tahun 2024. Kita tetap berdiri kokoh. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Dia Bapa yang kekal. Dia tidak hanya memperkenalkan Bapa di sorga. Tapi dia bertindak sebagai Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Raja damai. Mendamaikan manusia dengan Bapa di sorga. Kenapa manusia hilang hubungan dengan Allah? Dosa. Ketika dosa diperbuat oleh manusia, hukuman yang paling berat yang diterima oleh manusia harus tersingkir dari hadirat Allah. Harus tinggalkan Taman Eden. Itu sebab Yesus lahir. Dia menjadi Raja damai, mendamaikan kita manusia yang berdosa dengan Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan GPDI Theophilus, nama anak yang lahir, yang dinubuatkan oleh Yesaya, membuat kita mendapat kekuatan untuk bertahan. Amin. Masukkan nama ini di dalam hidup kita, supaya kita dapat berdiri kokoh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang sore hari ini akan kita pelajari. Mengapa orang ragu terhadap nama Allah kita yang luar biasa, Yesus yang telah lahir? Banyak sudah orang ragu, bahkan meninggalkan iman Kristus. Ada harus yang dibenahi, ada yang harus diperhatikan, dan ini faktor penting untuk kita dapat bertahan, supaya dapat kita berdiri kokoh dalam iman percaya Yesus Kristus. Mari kita buka Ibrani 12 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, Ibrani 12 ayat yang pertama. Bisa tampilkan ayat itu? Ibrani 12 ayat yang pertama, nanti lompat ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun
dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kata perlombaan di ayat 1 ini dalam bahasa Inggris dipakai kata race. Artinya balapan, perlombaan. Tetapi juga dalam bahasa aslinya mempunyai dua pengertian. Mempunyai satu pengertiannya konflik. Ya, perlombaan ini, race ini punya arti konflik. Ada juga pergulatan. Dan ternyata itu adalah yang diwajibkan bagi manusia. Setiap Alkitab menulis setiap orang itu punya pergumulan. Ada konflik, ada pergulatan yang hukumnya wajib dilewati. Dan ini bukan pilihan Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita itu merasa masalah kita itu sudah masalah yang paling berat. Sehingga kalau ada orang yang ngomongin kita ngomong gini, kamu tuh gak ngerti masalahku. Masalahku ini berat. Kamu gak bakal mengerti. Alkitab sudah tulis setiap orang itu punya pergulatan, punya permasalahan. Kita tidak bisa klaim permasalahan kita paling berat. Tidak bisa Bapak Ibu. Setiap manusia punya permasalahan. Karena itu diwajibkan, ayat ini mengatakan diwajibkan untuk dilewati. Perlombaan itu wajib. Bertujuan Bapak Ibu Saudara untuk membangun manusia roh kita. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengklaim saya punya persoalan yang paling berat di dunia. Orang lain tidak merasakan. Setiap orang ada pergumulan. Setiap orang punya konflik permasalahan dan itu menjadi kewajiban yang harus diselesaikan. Dan bukan pilihan. Kata wajib di situ. Banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Itu sebab Ibrani mengatakan, ayo tanggalkan beban kita. Kalau kita punya beban dipikul, mana bisa orang berlomba dengan membawa beban. Coba lihat para atlet. Mereka akan memakai pakaian yang seringan mungkin. Pelari akan memakai seringan mungkin. Yang tidak ada bisa ketika berlari menahan laju larinya. Semua harus ditanggalkan. Supaya apa? Supaya dapat menyelesaikan perlombaan. Bagaimana kita bisa melewati itu? 2 ayat 3, 4, 5, 6 itu menerangkan tentang ayat 1. Ayat 12 sampai 13 jawabannya seperti ini. Bagaimana kita bisa melewatinya? Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ayat 13. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Ini Bapak Ibu yang kita perhatikan. Tangan dan lutut. Berbicara tentang tangan dan kaki kita harus kuat untuk menghadapi masalah. Harus bisa digunakan dalam menyelesaikan perlombaan, menyelesaikan pergumulan. Karena kalau lemah, tidak bisa kita melewatinya. Dan ayat 13 yang saya mau angkat, ini faktor hal yang penting juga. Alkitab menyuruh untuk membuat jalan yang rata. Meluruskan jalan itu supaya apa? Supaya kaki yang diluruskan sehingga kaki yang pincang jangan terpelecok. Tetapi menjadi sembuh. Kaki itu bisa menapak, bisa berlari dengan tujuan supaya yang pincang tidak terpelecok. Ternyata Bapak Ibu, Alkitab mau mengatakan seperti ini. Kita semua adalah orang-orang yang pincang. Artinya kita semua punya kelemahan. Race perlombaan itu tadi, beban, konflik, pergulatan. Artinya kita itu punya ketidakberdayaan, punya duri dalam daging. Semua itu ada untuk menyadarkan bahwa kita itu tidak berdaya. Kita manusia itu tidak mampu melakukan apa-apa. Itu artinya Alkitab mengatakan ternyata kita semua itu adalah orang yang pincang. Nah, kalau kita meratakan jalan, artinya kita menyembuhkan kepincangan kita. Sehingga yang pincang jangan terpelecok kalau jalan itu rata.
tetapi menjadi sembuh. Bapak Ibu, berapa bulan ini kaki kiri saya itu kena pelantar apa gitu, saya lupa ya. Jadi tumit saya itu sakit sekali. Itu radang otot. Ototnya itu ketarik gitu ya. Ototnya ketarik gak balik. Jadi rasanya perih sekali. Ya kadang-kadang kalau pas kumat tumit itu gak bisa napak. Jalannya harus pakai kaki depan gitu ya. Saya jadi kelihatan agak pincang. Nah kalau sudah sakit, saya akan cari jalan yang rata. Apalagi kalau naik tangga, wah tambah sakit. Jadi akhirnya saya milih naik lift. Padahal saya sudah berkomitmen saya akan pakai tangga juga untuk olahraga gitu ya. Karena kalau sudah kumat, sakit, naik turun sakit sekali Bapak Ibu. Itu sebab Alkitab mengatakan untuk sembuh dari kepincangan, luruskan jalan itu. Supaya yang pincang bisa sembuh. Yang pincang tidak terpelecok, bahkan sembuh. Dengan kata lain, semua masalah pergumulan yang sudah diwajibkan untuk kita selesaikan, kita dapat laluinya. Kalau kita membuat jalan itu menjadi lurus. Bapak Ibu Saudara, perlombaan itu diwajibkan. Tidak bisa dihindari. Karena itu akan memberi kesembuhan dalam manusia batiniah kita. Jalan lurus itu seperti apa? Itu pertanyaannya sekarang Bapak Ibu. Kalau dikatakan kalau untuk menyembuhkan kepincangan, luruskan jalan itu. Jalan lurus itu seperti apa? Bapak Ibu, saya membaca dalam komentari kitab Ibrani. Saya membaca waktu itu yang menulis adalah Matthew Henry. Ini terkenal sekali Bapak Ibu kalau ingin menggali Alkitab. Mengomentari tentang isi dari kitab Ibrani. Itu menuliskan begini Bapak Ibu. Jalan yang lurus itu termasuk itu adalah bagian dari hati kita. Berbicara tentang hati kita. Ini yang saya mau angkat Bapak Ibu. Kenapa orang bisa goyah imannya padahal kita sudah percaya dia lahir dinubuatkan oleh Yesaya, namanya gak main-main. Belum lahir, baru ribuan tahun akan lahir, namanya sudah dinubuatkan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Raja yang Bapa yang kekal, Raja damai. Tapi banyak orang imannya goyah meninggalkan. Kenapa? Hati yang sudah bermasalah. Kalau hati kita rata, tadi katakan kalau jalan kita rata, kalau hati kita rata, maka langkah kaki kita aman. Kalau hati sudah bergelombang, yang pincang, yang punya kelemahan, pasti akan terjatuh. Hati kita tidak rata, kita adalah orang-orang yang punya kelemahan, orang-orang pincang, lewat jalan tidak rata, pasti akan terjatuh. Jadi kalau kita sadar, yang harus kita luruskan, yang harus kita ratakan, hati kita. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang hati, meluruskan hati, meratakan hati, Alkitab sendiri loh yang tulis Bapak Ibu. Itu bukan hal yang mudah. Butuh perjuangan, butuh upaya dari dalam diri sendiri. Gak cukup dengan pertolongan Tuhan, saya buktikan Bapak Ibu. Kisah 1 ayat yang ketiga. Kisah 1 ayat yang ketiga. Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Kisah para Rasul 1 ayat yang ketiga. Bisa tampilkan supaya kita bisa membaca sama-sama ayat ini. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya saat Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Kepada mereka itu siapa? Murid-muridnya. Setelah penderitaannya selesai. Setelah peristiwa salib telah selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan. Jadi Yesus membuktikan dengan banyak tanda bahwa ia hidup. Bahwa ia bangkit dari kematian. Lalu kalimat berikutnya perhatikan Bapak Ibu. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri
dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Coba saya mau ngajak kita renungkan ayat ini. Untuk membuktikan Yesus bangkit dari kematian. Bapak Ibu, Yesus harus banyak melakukan tanda berulang-ulang, bahkan butuh waktu 40 hari. Dia harus tampakkan dirinya kepada murid-muridnya, harus mengadakan tanda-tanda supaya murid-muridnya percaya bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Kenapa murid-murid tidak percaya? Masalah hati. Kembali lagi Bapak Ibu. 3 tahun bersama dengan Yesus, diajar secara private. 24 jam mereka bersama dengan Yesus. Tapi saat menghadapi kematian Yesus, hati dan pikiran mereka ngomong, walah gini tok. Selesai. Dalam otak pikiran mereka, hati mereka bilang Yesus mati. Kalau hati sudah berkata demikian, Yesus butuh sampai 40 hari untuk bisa meyakinkan murid-murid. Padahal Bapak Ibu Saudara, untuk membuktikan Yesus sanggup sebagai tabib yang ajaib, Yesus hanya butuh beberapa kata untuk menyembuhkan orang sakit. Orang lumpuh dikatakan bangkit, orang lumpuh bangkit. Untuk membuktikan Yesus berkuasa atas alam, hanya dengan satu hardikan, diam, tenang, angin ribut, nurut. Untuk membuktikan bahwa Yesus ajaib, segala apa yang ada di tubuh Yesus ajaib, Yesus hanya meludah ke tanah, ludahnya diaduk-aduk, ludah itu ditempel di mata Bartimius. Bartimius bisa melihat padahal buta dari lahir. Untuk membuktikan bahwa Yesus itu sumber berkat, Yesus hanya berdoa, Tuhan terima kasih untuk makanan ini, terima kasih untuk 2 ikan 5 roti, memberi makan 5.000 orang laki-laki yang tercatat. Sisa berapa? 12 sebakul. Karena gak ada orang Blitar waktu itu. Kalau ada orang Blitar, Alkitab mengatakan orang-orang akan pulang membawa 12 kresek. 1 orang 12 kresek bungkus. Begitu mudahnya Yesus untuk membuktikan kalau dia Allah yang perkasa, Yesus yang ajaib. Untuk membuktikan bahwa dia pemilik kehidupan, cukup 1 kata, talitakum, orang mati bangkit. Tapi untuk berurusan dengan hati murid-murid yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus, Yesus butuh waktu 40 hari. Bapak Ibu, Saudara, dari sini kita belajar Bapak Ibu. Ada sebuah poin yang harus kita ambil dan kita renungkan. Ada sesuatu walaupun itu dikerjakan oleh Yesus, tapi tidak bisa tuntas Bapak Ibu. Karena penuntasannya itu tergantung dari usaha manusia. Bapak Ibu, setelah 40 hari menampakkan berulang-ulang, membuktikan bahwa dia hidup. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6, itu detik-detik Yesus mau naik ke surga. 1 orang nyeletuk gini, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Ini pertanyaan konyol sekali Bapak Ibu. Yesus sudah ajarkan, bukan itu yang aku pulihkan. Bukan masalah kerajaan di dalam dunia. Yesus sudah ajarkan berkali-kali. Lihat bait Allah yang megah. Akan kuhancurkan itu. Semua, satu batu tidak ada yang menumpuk di batu yang lain. Hari yang ketiga akan kubangun lagi, berbicara tentang hal ilahi. Lah kok sudah Yesus mau naik, tanya pertanyaan seperti itu. Itu kalau manusia biasa marah ya. Bisa-bisa dikaplok Bapak Ibu ya. Gregetan loh. Kenapa Bapak Ibu? Hati. Murid-murid masih belum mengerti sampai saat ini. Ada sesuatu yang menutup hati mereka. Tuntas tidak. Yesus tinggal naik ke surga.
Karena penuntasannya harus lewat usaha dari murid-murid. Dan terjadi setelah mereka dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita perhatikan. Kalau hati kita sudah tidak rata. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang pincang. Orang pincang membutuhkan jalan yang rata, jalan yang lurus supaya kepincangan itu dapat sembuh dan kita dapat menyelesaikan perjalanan hidup kita. Tapi kalau hati kita tidak selesai, ada satu contoh lagi Bapak Ibu saya ambil. Yohanes 20 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. Yohanes 20 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18 dikatakan demikian. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapakah engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang. Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya ayat ke-16. Yesus sebut nama Maria. "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Maria tidak hanya menangis. Maria meratapi kematian Yesus. Dan ketika Yesus temui, Maria tidak mengenalinya. Bahkan menuduh Yesus sebagai tukang jaga kubur. Sehingga dia meminta, "Ayo balikin mayat Yesus. Saya ingin mengambilnya, saya ingin merempah-rempahinya." Mengapa Maria berkata demikian? Karena dalam hati pikiran Maria sudah terbingkai seperti murid-murid yang lain. Dia ke situ cari mayat Yesus. Apakah Maria dan murid-murid lain tidak diberitahu bahwa pada hari yang ketika dia bangkit berkali-kali Yesus ajarkan tentang itu? Hati Maria tidak percaya kalau Yesus bangkit. Itu sebab ketika bertemu Yesus, hatinya berkata, pasti bukan Yesus. Karena yang ada di dalam benaknya, di dalam hatinya, Yesus adalah mayat. Ayat ke-15 ada kata menyangka. Bapak Ibu Saudara, ini memberi pengertian kepada kita. Pengiringan kita kepada Tuhan, kalau tidak didasari oleh firman Tuhan yang benar, Bapak Ibu, kita selalu ikut Tuhan dengan sangkaan-sangkaan manusia kita. Itu sebab lagu tema kita mengatakan, "Langkahkan kakimu dengan iman, setia berdoa." Menjadi modal kita, Bapak Ibu. Duduk di bawah kaki Tuhan. Melangkah dengan iman, cari hadirat Allah. Supaya kita mengikut Yesus tidak dengan sangkaan manusia kita. Alkitab pernah menuliskan sebuah kisah tentang Naaman. Seorang pembesar di suatu negeri. Dia mempunyai penyakit kusta. Dia dapat informasi di Israel ada seorang nabi yang luar biasa namanya Elisa.
Dia bilang, bujangnya bilang, ke sana aja Pak, coba aja berobat ke sana. Siapa tahu kan dapat mujizat. Iya. Pergi dia ke Israel. Sangkanya kan pejabat kan, disambut oleh Elisa. Mari masuk Pak, ada perlu apa? Yang nemui Naaman adalah bujangnya yang bernama Gehazi. Sangkanya ketika dia terima mujizat itu, tangan Elia menumpangkan tangan, dia unyek sembuh. Disuruh mandi di sungai Yordan. Sampai dia marah, gak ada sungai yang bagus kok harus sungai Yordan, kotor Bapak Ibu. Saya pernah lihat fotonya papa saya baptis di sungai Yordan, airnya Bapak Ibu hijau. Bukan hijau seger, itu gilani Bapak Ibu. Ya begitu keadaannya. Sangkanya Naaman, dia akan mendapat perlakuan mujizat yang luar biasa. Kalau hidup dengan Tuhan, dengan sangkaan, kita akan selalu salah paham terus dengan Tuhan. Sangkanya Naaman begitu dia sudah sembuh, layaknya seorang pasien kepada tabib, dia bawa persembahan kepada Elisa. Bayar dokter, nih persembahan. Elisa bilang, bukan saya yang menyembuhkan, Allah. Sangkanya Naaman seperti itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak hidup dengan sangkaan manusia dengan mengikut dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Di saat hati Maria kacau, ditambah kesedihan, ditambah kedukaan, membuat dia tidak mengenali Yesus datang berdiri. Kalau hati, Bapak Ibu, hati kita berurusan dengan hati. Alkitab sudah tulis dengan jelas. Selain kita membutuhkan Yesus sendiri datang kepada kita, diperlukan usaha dari kita sendiri. Mau tidak, hati ini dibalut oleh Tuhan. Mau tidak, hati ini dibebat oleh kasih Tuhan. Kalau tidak, Bapak Ibu, jangan berharap Yesus datang di depannya. Gak kenal. Pertolongan itu sudah ada di depan. Kita tinggal ambil, kita tinggal melangkah. Tidak bisa. Kalau hati sudah tidak rata. Yesus panggil nama Maria. Maria. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa. Kita semua berdoa. Yesus panggil nama kita. Itu adalah hal yang luar biasa di dalam hidup ini. Bapak Ibu sekali lagi ya. Kalau kita berbicara dipanggil Tuhan, jangan mikir mati Bapak Ibu. Jangan takut dengan kematian ya. Enggak mati Bapak Ibu. Masih banyak tugas yang kita harus lakukan. Toh kalau waktunya datang kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini Bapak Ibu, saya mendengar kabar kaget sekali. Saya enggak pernah lihat sakit. Istri dari Bapak Pendeta Hari Mulyono periode lalu itu adalah sekretaris umum majelis daerah. Istrinya meninggal hari ini Bapak Ibu. Saya tadi tanya, kenapa Tante Silvi meninggal? Leukemia Bapak Ibu. Ya, rasanya kok sehat. Ya saya lihat di Facebook itu masih sehat lah. Hari ini mendengar sudah selesai tugasnya. Jadi besok pagi-pagi Bapak Ibu supaya saya siang bisa tiba kembali di Blitar. Saya mau melayat di Pasuruan ya. Saya berangkat pagi karena kedua hamba Tuhan ini papa mama saya meninggal. Kedua hamba Tuhan ini hadir di sini dan sebagai pimpinan saya ingin juga hadir di sana Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, ketika nama kita dipanggil, Bapak Ibu coba baca dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Setiap orang yang namanya dipanggil oleh Allah, orang itu mengalami sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu mau sebut siapa? Abraham, dipanggil Abraham. Abram waktu belum dirubah. Abram, keluar dari negerimu. Karena Abram percaya dengan perkataan itu adalah suara Allah. Abram tinggalkan zona yang nyaman, tinggalkan semuanya. Itu sebab predikannya adalah Bapa segala orang percaya. Bapak Ibu mau mendengar siapa lagi? Samuel.
Samuel dipanggil karena Samuel masih kecil, dia tidak mengerti. Dia datang ke Imam Eli, "Bapak panggil saya." Enggak, balik lagi tidur. Allah panggil, "Samuel, Samuel." Datang lagi ke Imam Eli, "Bapak panggil saya." Enggak, tidur lagi, dipanggil oleh Samuel. Menjadi nabi yang luar biasa Samuel. Bapak Ibu Saudara, minta kepada Tuhan, nama kita dipanggil. Seperti Maria, begitu dipanggil namanya, kita mengatakan dia berpaling dan dia mengenali Yesus kembali. Saat dipanggil namanya, hati Maria dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita pulihkan hati kita. Amin. Amin. Kita masuk 2024 dengan tekanan yang luar biasa. Akan banyak menggoyahkan iman kita. Kita tidak hanya berdiri bertahan terhadap kesulitan ekonomi. Itu pasti datang Bapak Ibu. Ya, perang tidak selesai-selesai itu akan berpengaruh dalam bidang ekonomi. Itu akan kita hadapi. Tidak hanya sekedar di bidang ekonomi. Tidak hanya sekedar dalam bidang politik. Tetapi tekanan yang berat yang kita alami. Kita bisa melepaskan Tuhan kalau hati ini tidak kita pulihkan dari sekarang. Akan banyak menggoyahkan iman kita. Tapi saya berdoa lewat peringatan Natal, persekutuan Jatituri sore hari ini. Kalau Tuhan panggil nama kita, jangan keraskan. Amin. Kita akan berkata kepada Tuhan seperti pujian. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Saat kita dipanggil Tuhan, nama kita disebutkan oleh Tuhan, hati kita dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, suara Tuhan telah tertulis di dalam Alkitab. Alkitab adalah dan firman itu menjelma sebagai manusia. Bapak Ibu, Alkitab sedang digugat. Alkitab kok direvisi bolak-balik, dikoreksi. Gak percaya yang ditulis itu benar. Nah, digitukan Alkitab kita. Tapi kita berkata Alkitab adalah, Bapak Ibu baca Alkitab. Suara Tuhan jelas berbicara kepada kita. Kenapa kita jarang sekali bisa mendengar suara Tuhan? Karena dalam hati kita menganggap suara Tuhan tidak penting. Sesuatu yang tidak kita anggap penting, apakah mau didengarkan? Tidak. Kita bahkan bisa lebih banyak mendengarkan dunia. Kenapa kita bisa mendengarkan dunia? Karena hati kita berkata, dunia lebih penting. Tapi saat ini saya mau mengajak, dengarkan suara Tuhan. Suara itu memulihkan hati kita. Hati yang sepulih, itu seperti jalan yang rata. Kita adalah orang-orang yang punya ketidakberdayaan, kepincangan. Tapi kalau jalan itu rata, kita dapat berjalan. Dan Alkitab mengatakan, yang terpelecok akan sembuh. Amin. Apapun yang terjadi, kita dapat bertahan. Kita dapat menyebutkan penasehat yang ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Siapa dia? Yesus kita. Yang kita rayakan sore hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Haleluya, haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Puji Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali
angkat kedua tangan kita. Kita akui dalam pujian ini, kita ambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya, haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus. Haleluya. Kami mantapkan hati kami malam ini Tuhan. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Sekali Yesus, sekali. Puji Tuhan, haleluya. Dengan kasih Kristus saya mengundang Tante Wahyu untuk maju ke depan, untuk berdoa kebenaran firman Allah yang telah kita dengar. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus. Tuhan untuk selama-lamanya. Kami tahu Bapa, berat secara daging kami mampu mempertahankan ini semuanya. Hanya dengan kekuatan daripada Roh Kudus, kami akan mampu Tuhan membuktikan cinta kami kepadamu sampai Engkau panggil. Terima kasih buat pemberitaan firman-Mu sore hari ini. Membuat iman kami semakin kuat di dalam-Mu. Berikan kami kemampuan untuk terus introspeksi diri. Menjaga hati ini Tuhan. Supaya kami bisa melihat Engkau yang senantiasa ada mendampingi hidup kami. 20 hari lagi kami akan tinggalkan tahun ini. Banyak hal dalam perjalanan masa-masa yang sudah kami jalani, seringkali kami mendukakan hati-Mu di dalam menghadapi permasalahan hidup. Seringkali kami merasakan seolah-olah Engkau meninggalkan kami. Tetapi sore hari ini, melalui pemberitaan firman-Mu, kami semakin dimantapkan Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Justru Engkau senantiasa mendampingi kami. Mata rohani kami dibutakan oleh persoalan. Tapi biarlah sore hari ini untuk memandang perjalanan hidup kami ke depan. Kami tidak pandang besarnya persoalan itu, tapi kami akan pandang Tuhan Yesus Kristus yang besar itu mendampingi hidup kami selama-lamanya.
Kami tidak tahu Tuhan, perjalanan hidup macam mana yang Engkau izinkan harus kami lalui ke depan. Tapi terus kami mohon kekuatan-Mu, kekuatan Roh Kudus, supaya kami mampu bertahan sebagaimana kerinduan kami. Sekali Yesus, tetap Yesus itu nyata dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Hever untuk terus mampu melayani kami, mendewasakan rohani kami seluruh jemaat GPDI Theophilus, supaya apa yang menjadi visi dan misi gereja ini tercapai dan di atasnya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Berdoa Tuhan buat cabang Jatituri yang pada hari ini telah memperingati hari kelahiran-Mu. Pakai setiap Tuhan jemaat-Mu di Jatituri, koordinator beserta seluruh sesi-sesi yang ada di sana. Kau pakai dengan luar biasa, supaya pertumbuhan rohani jemaat ini boleh berkembang dan bisa menarik Tuhan lingkungan di Jatituri untuk terima Engkau sebagai Allah dan Juru Selamatnya. Bapa, kami akan lanjutkan ibadah sore hari ini. Kami undang hadirat-Mu tetap ada di sini, menjamah setiap kami, sehingga kami pulang benar-benar dengan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Diberkati saat hari ini, amin. Puji Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur kita saat hari ini, kita mau memberikan korban persembahan. Sementara para petugas menjalankan, kita naikkan pujian Dia lahir untuk kami. Dia
Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruslah kita terpuruk dengan air mata kesedihan. Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluan. Jadilah kuat, jadilah kuat. Puji Tuhan, pujian yang sungguh memberkati kita semua, amin. Pesan lewat pujian ini, jadilah kuat, amin. Amin. Apa pesannya? Kurang kuat. Sekali lagi, pesannya apa? Jadilah kuat. Jadilah kuat, amin. Karena di situasi, di saat-saat, banyak saat-saat yang akan kita alami ke depan. Tetapi pesan dari pujian ini, jadilah kuat. Taruh setiap rasa syukur itu dalam hati kita, sehingga lewat ucapan syukur itu, kekuatan itu ada. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sambutan dari koordinator cabang Jatituri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk waktunya.
Salam, selamat malam Bapak Ibu. Wah, diredek. Jangan grogi Pak. Ya. Ini enggak setrum kok Pak. Jadilah kuat, jadilah kuat. Amin. Puji Tuhan, terima kasih terutama buat Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan acara pada saat sore hari ini diberikan lancar, cuaca yang cerah, kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini dengan keadaan sehat. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu Gembala yang sudah menyediakan fasilitas di gereja, juga buat Wakil Gembala yang sudah memfasilitasi kendaraan juga. Terima kasih banyak buat bantuannya, dan juga buat Bapak Ibu yang sudah boleh hadir di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Kami yakin dan percaya jerih payah Bapak Ibu tidak pernah sia-sia. Amin. Juga buat para donatur yang sudah terlibat dalam ibadah buat cabang Jatituri, saya mengucapkan terima kasih. Biar berlipat kali ganda lah diberkati buat para donatur yang sudah membantu dalam pelayanan ibadah hari ini. Saya juga meskipun saya di sini terlihat tua sendiri ya, teman-temannya muda-muda. Saya mengucapkan terima kasih buat jemaat Jatituri tercinta. Kami tidak bisa berbuat yang terbaik, tapi kami percaya ini semuanya biar Tuhan sendiri yang menyempurnakannya. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan Mbak Yanti. Oh iya, saya mewakili jemaat cabang Jatituri. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Loh, pesannya lupa Pak, pesannya lupa. Tadi pesannya apa? Iya, pesannya yaitu jadilah kuat, jadilah kuat. Puji Tuhan. Pesannya jadilah kuat Pak ya. Yang memberikan kata sambutan agak tidak kuat hari ini. Ya puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam kita akan mengakhiri rangkaian dari ibadah Natal cabang Jatituri. Dan dengan kasih Kristus, doa penutup kami mohon Bapak Stefanus Edi yang akan menutup doa ibadah hari ini. Kita naikkan pujian hari ini, hari Natal. Hari ini ialah hari Natal. Betul kan Bapak Ibu Saudara? Tunggu. Hari ini ialah hari Natal kan? Ya betul, saya nggak salah. Nadanya yang salah, ya betul. Hari ini ialah hari Natal. Haleluya. LED. Marilah
kuat. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan mengakhiri, ada perlu disampaikan besok diundang kehadirannya di Natal Bama Kota Blitar, bertempat di Gedung Kesenian Jalan Kenari. Sampun kertas sedaya nggih? Ya. Jamnya jam 17.30, bukan jam 5, setengah 6 sore. Jadi sekalian nanti maghriban di sana gitu ya. Jadi jam setengah 6 sore besok saya absen ya. Ketika tidak datang, ya puji nama Tuhan. Kemudian ada perubahan jadwal Natal di tanggal 25. Yang sebelumnya jadwalnya 2 sesi, jam 6 pagi dan jam 6 berapa? Jam 6 sore. Diganti jam 6 pagi dan jam 9 pagi. Tanggal 25. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terlanjur ngambil sesi 1 jam 6 tapi pengen pindah jam 9 tidak apa-apa ya. Tapi jangan pindah sore ya. Ya, puji nama Tuhan. Melengkapi koordinator cabang Jatituri tadi untuk supaya tetap kuat sebentar sebelum pulang di bawah ada makanan jasmani ya. Supaya lebih kuat. Jadi jangan disalahartikan. Tadi di belakang omong kuat sponsornya Kuku Bima. Enggak. Kuat karena Tuhan Yesus. Amin ya. Kuat karena Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus, kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri Natal sore hari ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesusku, ku cinta Kau. Mari sekali lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di akhir persekutuan ucapan syukur ibadah Natal cabang Jatituri petang hari ini, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah lahir bagi kami, lahir untuk menebus dosa kami. Engkaulah Allah kami yang hidup, yang menjadikan kami tetap dimampukan, tetap kuat untuk kami terus bertahan di dalam iman keyakinannya kepadamu Tuhan. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada. Tapi ketika kami memiliki Yesus, kami boleh menghadapi, mengatasi semuanya Tuhan. Tuhan pakai Bapak Debbie dengan kawan-kawan terus mengkoordinir cabang Jatituri ini Tuhan. Sehingga cabang ini boleh bertumbuh seturut dengan karakter Kristus. Sehingga cabang ini menjadi abang yang luar biasa, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, umat-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini. Kiranya Kau juga tolong dan memberkati. Secara khusus kami berdoa buat ibadah Natal, perayaan Natal Bama Kota Blitar besok sore. Tuhan tolong Tuhan, segala sesuatu yang sudah dipersiapkan Tuhan. Tuhan Kau menyertai sehingga ibadah perayaan Natal Bama Kota Blitar adalah perayaan yang diberkati. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Biarlah kami juga boleh mengambil bagian di dalamnya, boleh ikut hadir merayakannya Tuhan. Sehingga sukacita itu boleh menjadi juga milik bagian kami Tuhan. Rasa syukur cabang Jatituri, sementara kami akan menikmati jamuan kasih. Tuhan Kau juga kuduskan setiap makanan minuman yang hendak kami makan Tuhan.
dengan kuasa firman-Mu, sehingga Tuhan itu menyehatkan, menguatkan tubuh kami untuk kami tetap mengiring dan melayani Engkau. Jadi kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, Engkau juga lindungi sertai kami. Mari kita angkat kedua tangan kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus, kiranya boleh tinggal menyertai kita semua mulai petang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita akan akhiri perhimpunan ini pulang terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.